Drama Devan. Pernikahan tinggal 1 minggu lagi. Namun si manusia posesif yang satu itu kembali menciptakan sebuah drama. Di ruang ganti, Alika sudah menggunakan gaun pengantin yang akan ditampilkan di acara pernikahan nanti. Namun, Devan tiba-tiba merajuk, menyuruh desainer untuk mengganti baju Alika dengan gaun yang lebih tertutup lagi. Devan Megantara, pokoknya aku tidak suka dengan baju ini. Devan berteriak membentak semua orang. Baju apa-apaan itu? Alika tidak pantas memakai baju dengan punggung terbuka. Memang dia sundel bolong. Kesal Devan. Momi Yola yang mendengar itu jadi kesal dengan tingkah anaknya. Momi Yola, kalau tidak suka kenapa baru sekarang Devan? Pernikahan kalian tinggal menghitung hari lagi. Nak. Devan Megantara. Aku tidak peduli pokoknya ganti. Momi Yola, bukankah kau sudah pernah melihat baju itu saat dipakai patung waktu itu? Kenapa waktu itu kau tidak langsung protes, Dev? Momi Yola balik marah. Bedalah. Mom, melihat dipakai patung aku biasa saja. Tapi jika dipakai Alika aku tidak rela. Tidak ada resepsi pun aku tidak masalah. Ketusnya makin jadi. Devan melepas jas, lantas memakaiannya di pundak Alika. Pokoknya jangan pakai baju ini. Mengerti? Ya Tuhan PR lagi. Devan Megantara. Bodoh amat. Siapa suruh Momi membohongiku juga? Devan melirik jengkel. Sejujurnya ia kesal lantaran menjadi orang terakhir yang tahu bahwa Alika itu cantik. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Devan dan Alika sudah melakukan pernikahan resmi yang diakui oleh negara dan agama secara sah tadi pagi. Sekarang tibalah mereka pada acara malam ini. Pukul 8. Tepatnya acara malam resepsi pernikahan mereka berdua yang diselenggarakan secara megah dan besar-besaran. Alika, sayang, aku malu. Alika berbisik pada Devan sambil menunduk. Devan Megantara, tetaplah berpegangan padaku. Anggap saja di tempat ini hanya ada kita berdua. Abaikan mereka semua dan lihatlah aku seorang. Alika refleks menoleh. Ia tersenyum memandang Devan. Yang dilihat oleh semua jadi tambah serasi sekali. Terima kasih sudah mencintaiku sebanyak duniamu. Alika kembali berbisik. Devan Megantara, terima kasih juga telah membuka hati untuk orang kaku sepertiku. Jawab Devan bangga. Mereka berdua sedang berjalan menuju pelaminan sekarang. Semua orang tertuju pada hamparan karpet merah bertabur bunga yang sedang keduanya lewati. Gugup, itu pasti. Namun dengan adanya Devan, Alika merasa dirinya lebih aman. Begitupun Devan yang merasa bahwa dirinya lebih lengkap. Alika, iya sayang. Devan Megantara, jam berapa ini? Jam 8. Kenapa? Ya, jam 10-nya masih lama. Devan tampak mendengkus. Berapa saat kemudian ia tersenyum geli. Aku tidak sabar dengan jatah 5 ronde yang kau janjikan tadi. Bisiknya pelan. Alika, acaranya saja baru dimulai. Tahu. Alika refleks menepuk pundak Devan. Devan Megantara, kita sedang di pelaminan. Jaga sikapmu. Ah ya ampun, aku lupa sayang. Maaf ya. Alika meringis geli. Mereka berdua benar-benar saling berbisik selama berjalan menuju singgasananya di depan sana. Tidak masalah. Tapi jatahku harus ditambah 1 ronde lagi. Jadi 6. Yang benar saja. Dia mau membunuhku apa? Detik berikutnya Alika tidak bisa menjawab lantaran keduanya sudah sampai di depan kursi pengantin. Semua keluarga sudah menyambutnya dengan senyum gembira di sana. Jam baru saja menunjukkan pukul 9:15 saat Devan merajuk-rajuk pada sang Momi untuk pamit undur diri sebelum waktu yang sudah ditentukan. Dengan wajah terpaksa dan bibir yang menggerutu, akhirnya Momi memperbolehkan anaknya ke kamar pengantin terlebih dahulu untuk beristirahat. Devan Megantara, ayo. Aku sudah bosan sekali berada di sini. Munafik semua pria-prianya. Sok menyalamiku tapi matanya tak berkedip melihatmu. Devan menarik lengan Alika. Bibir gadis itu sedikit mencebik. Alika, tapi aku tidak enak. Takut mereka berpikir macam-macam. Devan Megantara, macam-macam bagaimana? Ya terserah kita dong. Mau apa? Mulai kesal. Alika wajahnya memerah menahan perasaan greget. Tapi malu kalau dibilang sudah kebelet. Tahu. Alika masih berusaha menahan agar jangan beranjak dulu. Devan Megantara,
Kalau dibilang kebelet kenapa? Tidak ada yang salah dengan pemikiran seperti itu. Semua manusia pasti akan merasakannya. Kau saja yang terlalu norak. Mulut cabai pria itu mulai beraksi. Pedas saat keinginannya tak kunjung dituruti. Galak sekali, mengumpat Alika dalam hati. Setelah melakukan perdebatan cukup panjang, akhirnya Devan berhasil membawa wanita itu menuju kamar pengantin. Alika, aku gimana? Alika menatap Devan penuh binar. Berharap pria itu mau membukakan bajunya yang panjang dan berat saat dipakai. Devan Megantara, kau mau mandi juga? Tanya Devan dengan polosnya. Ya iyalah. Panas. Alika merengek. Agak ngarep sedikit pria itu mengajaknya mandi bersama. Aku mandinya hanya 5 menit. Kau duduk dulu saja. Kalau ikut ribet lagi. Alika, tep. Devan Megantara. Tidak ada tapi-tapi. Yang ada hanya nurut suami. Mengerti. Iya ade iya. Devan Megantara. Tunggu di situ. Nanti aku ke sini lagi. Devan segera berlari ke menuju kamar mandi. Tak membutuhkan waktu lama. Sesuai ucapannya, pria itu keluar dengan berbalut handuk kimono setelah membasahi tubuhnya secepat kilat. Devan terkejut bukan main saat melihat Alika terpuruk di lantai sambil menunduk frustrasi. Devan Megantara, kau kenapa lagi? Aku mau membuka bajuku tapi susah. Kesalnya, Alika, tolong panggilkan WO ke sini, please. Aku butuh bantuan mereka untuk membuka baju ini. Anak itu kembali memohon. Devan Megantara, sudah kubilang tadi bukan. Aku tidak mau ada orang masuk ke kamar kita sampai besok pagi. Lalu bagaimana dengan bajuku? Devan Megantara, tenang saja. Devan berjalan ke atas nakas untuk mengambil sesuatu. Sebelum ke sini aku sempat mengambil gunting dari meja parasmanan. Kita gunting saja bajumu biar cepat. Kontan Alika mendelik sambil berteriak. Hei, yang benar saja. Devan mendekat, berjongkok dan mengarahkan gunting di tangannya ke tubuh Alika. Devan Megantara, tidak ada cara lain. Oh kita tidak akan nikah lagi. Jadi buang saja baju ribet ini. Ucap Devan dengan entengnya tanpa rasa dosa. Alika, yang benar saja deh. Masa baju sebagus ini digunting? Bapak tega sekali. Devan Megantara, hei, ingat panggil aku apa? Pungkas Devan memperingati jika Alika lupa. Sayang, ketus Alika dengan suara kesal. Terus jadinya gimana? Kau benar-benar tidak mau memanggil WO untuk membantuku. Devan menggeleng. Sudah kubilang gunting saja biar cepat. Baju yang tidak ada manfaatnya untuk apa dipelihara. Pria itu menggerutu tak mau kalah. Untuk kenang-kenangan tahu. Kenang-kenangan apanya? Jangan-jangan benar dugaanku. Kau mau menyimpan baju ini untuk kawin lagi. Sontak Alika mendongak kembali. Alika, enak saja kawin lagi. Satu saja sudah bikin pusing. Devan mendelik. Tanpa basa-basi pria itu segera berputar. Ia tarik bagian baju Alika lantas dengan gerakan cepat menggunting baju bertali tersebut. Kruk, kruk, kruk Alika menutup telinganya dengan dua tangan. Alika, ya Tuhan, baju kebanggaanku. Menurutlah, nanti ku belikan baju yang baru. Alika, baju apa? Devan Megantara, baju bikini. Devan tergelak kencang setelahnya, membuat Alika mencebik sambil meremas tangannya di bawah sana. Selesai, pria itu menurunkan baju Alika. Terpampanglah punggung mulus di balik kain tipis yang ia kenakan. Welcome, seru Devan sembari menyeringai. Pipi gadis itu merona malu. Setelah kejadian mencicipi kamar pengantin waktu itu, ini adalah kedua kalinya mereka akan bersenggama kembali. Tentunya dengan kamar baru karena kamar yang lama sudah dipakai sebelum waktunya. Alika, mau apa kau? Gemetar-gemetar takut. Alika memberanikan diri menatap Devan yang kini tengah membaringkan tubuhnya dengan hati-hati ke atas pembaringan. Devan Megantara, mau apa lagi memangnya? Tentu saja mau mengukir kisah yang indah di atas ranjang ini. Kau siap, kan? Devan menyeringai. Tangannya dengan lembut menyusuri tiap jengkal kaki Ali yang masih berbalut celana legging hitam. Alika, harus banget sekarang. Tanyanya berusaha menyadarkan Devan. Aku belum mandi ini. Devan Megantara. Memangnya aku bertanya. Devan berdiri dengan dua lutut.
lantas mulai melepas satu persatu kancing pada kemeja yang menurutnya banyak sekali. Padahal kancing tersebut hanya 5 biji. Devan Megantara, mulai. Alika terkesiap saat bibir Devan menabrak dan menyeruak masuk tanpa permisi. Alika, tunggu dulu. Apa lagi? Devan berdecak, setengah menggeram dalam posisinya saat ini. Jangan banyak-banyak ya. 5 ronde aja. Iya. Ya sudah silakan. Devan tersenyum kemudian mengecup bibir Alika sekilas. Devan Megantara, 7 ronde tidak bisa. Tanya pria itu menawar seperti ibu-ibu sedang belanja di pasar. Gadis itu menggeleng. Alika, tidak. 5 saja sudah kebanyakan. Aku tahu kau kuat. Tapi sesuatu yang dilakukan terlalu berlebihan tidak baik. Devan Megantara, baiklah. Aku turuti jika itu maumu. Detik berikutnya. Sesuatu yang tak perlu dijabarkan lagi seperti apa detailnya terjadi dengan durasi yang cukup panjang. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat keduanya menyudahi kegiatan menyenangkan itu. Alika tampak mengatur napasnya yang sejak tadi bergerak cepat sesuai irama dari kegiatan mereka. Devan Megantara, gadis itu hanya menjawab dengan isyarat tubuh. Menggoyangkan kepalanya sebagai bentuk respon. Devan Megantara, besok boleh nambah sekali lagi. Devan yang tengah memeluk Alika dari belakang sedikit terpejam. Bibirnya menempel lembut di telinga wanita itu. Alika, belum tahu besok. Yang jelas sekarang kita harus istirahat dulu. Kata gadis itu. Devan membalik tubuh Alika tiba-tiba. Hingga mata yang tadinya sudah nyaris merapat kembali terbuka. Devan Megantara, aku ingin bicara sebentar. Minta waktunya sedikit. Alika, apa? Alika beberapa kali mengerjapkan mata untuk mengusir rasa lelahnya. Sontak Alika tertegun. Kamu tidak ingin memiliki anak. Alika, bukan tidak ingin memiliki anak. Tapi aku belum siap membagi waktu. Antara bekerja, mengurus suami dan juga anak. Aku takut tidak bisa melakukan semua itu. Devan Megantara, kau sepertinya lebih menyukai pekerjaan dari apapun ya. Saat Devan mengatakan itu, Alika benar-benar terdiam karena apa yang pria itu katakan memanglah benar. Devan Megantara, jawab saja. Tidak apa kok. Aku menghargai apa yang kau sukai. Dengan berat hati Alika mendongak. Menatap manik mata Devan sedikit bersalah. Alika, iya. Untuk saat ini aku memang lebih mementingkan karirku ketimbang yang lain. Ini adalah impianku sejak dulu. Dan juga aku memiliki tuntutan hutang kedua orang tuaku. Batin Alika dalam hati. Devan terdiam beberapa saat. Hanya menatap Alika dengan pandangan ambigu yang sulit dimengerti wanita itu. Kau marah? Tanya Alika makin kurang enak hati. Devan menggeleng. Aku tidak marah, Ai. Aku sangat memahamimu. Kau baru lulus kuliah. Dan kau juga memiliki potensi yang sangat besar. Aku adalah suami yang berdosa jika sampai menjadi penghalang potensimu. Alika. Lalu, Alika menelan ludah yang sejak tadi menggantung di kerongkongan. Teruslah bekerja di perusahaanku. Kemarin aku sudah mendiskusikan ini dengan Momi dan Dedi masalah itu. Alika. Diskusi. Maksudnya bagaimana? Mereka ingin aku bertukar posisi denganmu, Ai. Ternyata kedua orang tuaku sudah tahu bahwa selama ini anaknya tidak becus apa-apa. Alika. Gimana? Devan Megantara. Mereka tahu kalau pekerjaanku selama ini banyak dikerjakan olehmu. Sebelum olehmu pun mereka sudah tahu bahwa Morgan yang banyak memimpin. Dan mungkin jalan satu-satunya aku harus mundur dari jabatan. Kontan Alika membulatkan matanya. Menggelengkan kepalanya tidak percaya. Alika. Kenapa harus mundur begitu? Gadis itu jelas terkejut bukan main. Alika, aku tidak masalah membantumu setiap waktu. Aku suka melakukan itu. Kata Alika lagi. Alika menggeleng. Aku tidak mau. Jabatan itu tidak pantas untukku. Lagi pula aku mana mungkin tega merebut jabatan suamiku sendiri. Devan Megantara, siapa yang bilang kau merebut? Aku memberikannya secara cuma-cuma. Justru aku akan senang jika kau mau. Alika langsung diam. Entah dia harus senang ataupun sedih.